Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersamaku di channel update informasi bersama ya. Channel yang memberikan seputar trik, tutorial, dan informasi terkini tentang seputar pintu mobil ya. Mulai dari sel pintu, sel kaca, sentralok, alarm for window, dan lain. Oke teman, kali ini saya belum memberikan video tentang pekerjaan saya ya teman-teman. Jadi kali ini mumpung belum ada pelanggan, santai. Tadi malam itu saya membaca komen teman-teman yang pertanyaannya seperti ini dari Mas Eko Rianto ya. Pak mau tanya, fungsi utama plastik transparan di balik door trim itu untuk apa ya? Apakah aman jika dilepas tanpa plastik? Nah, bentuknya kayak gini teman-teman, plastik kayak gini ya. Ini eh, apakah aman jika dilepas dan fungsinya apa? Nah, kita akan menjawab pertanyaan dari Mas Eko Rianto. Jadi kebetulan ada yang tanya, jadi kita bisa memberikan sedikit gambaran ya, apakah fungsi plastik pada bagian door trim itu. Gitu. Jadi alhamdulillah ada yang tanya, jadi saya bisa membuatkan video ini buat teman-teman semua. Tapi sebelum menjawab pertanyaan Mas Eko Rianto, saya juga akan menjawab pertanyaan dari Mas Faris Dobit ya. Mas Faris Dobit itu kemarin di tutorial melicinkan kaca itu dia tanya tapi bukan bagian temanya. Jadi Mas Faris Dobit juga tanya di bagian plastiknya. Mas Dobit tanya gini, di pintu kok gak ada plastiknya om? Ya kan? Saya jawab, plastik penutup door trim mas. Mas Faris Dobit menjawab, ya biasanya di situ ada plastiknya. Ada dulu, ya benar. Jadi setiap pintu dari baru itu ada plastiknya. Karena ada kegunaannya apa untuk bagian pintu itu. Nah, kebetulan Mas Faris Dobit itu tanya, kok nggak ada plastiknya? Nah, di sini saya akan menjawab, iya saya nggak tahu ya Mas ya. Jadi saya di sini konsepnya kan membetulin power window yang lemah. Sedangkan pada pintu mobil itu sebenarnya sudah ada plastiknya, tapi kalau kok nggak ada plastiknya berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, waktu dibongkar yang dulu-dulu itu lupa mengembalikannya atau mungkin lagi dicat kemudian ditaruh di mana kemudian udah lupa terus langsung dipasang dotnya. Kedua yaitu saat benerin masnya sengaja tidak dipasang lagi, jadi terus nanti aja lah atau gimana itu. Nah, akhirnya bagian saya yang buka tidak ada plastiknya. Jadi itu seperti itu ya Mas Faris ya. Jadi jawabannya seperti itu, saya nggak tahu kalau bagian pintu itu kok udah nggak ada plastiknya, itu bukan di ranah saya tapi di ranah yang menyopot dulu kenapa nggak dipasang lagi. Santai Mas, ini cuman bercanda. Dan Mas Faris juga memberikan masukan, oh padahal itu penting loh, plastik itu bisa buat jaga air debu biar gak masuk. Nah sekarang memang benar ya Mas Faris, benar. Dan sekarang saya juga akan menjawab pertanyaan Mas Eko Rianto ya. Fungsi dari plastik transparan di balik door trim itu apa ya Mas? Nah, fungsinya sangat banyak. Yang jelas adalah untuk mengurangi apa? Mengurangi debit air masuk pada bagian pintu mobil biar tidak nyiprat, biar tidak luber ke dalam uh, door trim. Jadi zaman dulu sebelum mobil-mobil sekarang ya teman-teman, itu door trimnya berupa apa teman? Berupa partikel-partikel kayu itu loh teman, ada di kijang super, kijang kapsul juga kadang masih, Panther yang zaman Grand Royal ya 96 masih juga. Terus masih banyak teman-teman, jadi sampai sekarang itu masih banyak ya yang pakai door trim partikel kayu dan itu sangat berbahaya jika kena air. Sekali kena air dia udah rusak, makanya zaman dulu dibuatin itu penutup plastiknya agar air yang masuk di bagian pintu mobil itu tidak langsung mengenai door trim. Dulu waktu saya membuat konten di bagian bagaimana cara menipiskan karet ya, jadi itu saya diketawain di Facebook karena teman-teman itu menertawainya, lah itu kok dikurangi ya airnya masuk dong gitu ya. Jadi pertama yang saya kurang itu yang bawah, yang kedua air itu memang masuk teman-teman. Jadi ada nggak ada karet list samping itu air masuk dari apa, dari celah-celah
les kaca di pinggir itu ya. Jadi air itu memang masuk di sela-sela les kaca, makanya dikasih les biar apa? Biar air tidak masuk terlalu banyak, dikasih les kaca mobil. Air masuk, kemudian di bagian bawah pintu itu ada pembuangan sehingga air terbuang dengan sendirinya. Tapi kalau air itu tersumbat, maka air akan di dalam pintu mobil. Kita kembali ke konteksnya tadi ya teman-teman. Jadi fungsi dari plastik pada door trim itu yang pertama apa? Untuk mencegah cipratan air yang masuk pada pintu mobil itu mengenai door trim. Utamanya yaitu door trim yang berupa partikel kayu sehingga dia tidak terkena air dan awet sampai bertahun-tahun. Yang kedua, di mobil sekarang kan udah pakai door trim plastik mas, door trim fiber mas, itu apakah juga masih berfungsi? Ya, jadi plastik itu gunanya untuk menutupi apa yang kedua, yaitu menutupi soket-soket pada bagian pintu mobil. Di pintu mobil itu apalagi kalau mobil-mobil yang udah fiturnya banyak ya teman, itu akan banyak banget soket, mulai dari soket mirror, soket tweeter ya, tweeter itu stribel di bagian audio itu ada di bagian pintu. Power window, mirror, tweeter, salon ya, terus ada lampu pada bagian pintu mobil, terus pencetan bagasi belakang, pencetan bensin itu banyak banget di bagian pintu ya, apalagi di pintu kanan. Nah, gunanya plastik itu adalah apa? Untuk menahan agar air tidak masuk ke bagian soket-soket tadi. Karena apa? Kalau air bisa masuk ke bagian soket-soket tadi, maka akan sangat berbahaya. Paling enggak akan terjadi error dan yang paling parah ada terjadi konsleting. Jadi setiap saya membuka door trim, banyak soket di situ dan plastiknya udah enggak ada, otomatis pasti di bagian soket-soket itu udah banyak jamurnya, hijau-hijau itu teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi gunanya plastik ya. Yang ketiga teman, yang ketiga gunanya plastik itu apa? Nah, biasanya kalau kita hujan deras sedangkan les kaca pada bagian pintu mobil itu udah renggang, maka debit air yang masuk ke dalam pintu mobil itu sangat banyak banget. Dan apabila tidak ada plastik pada bagian door trim, maka apa yang terjadi? Air nyiprat di bagian, masuk di bagian pintu, kemudian nyiprat di bagian besi-besi ya, ada besi penghalang-penghalang itu kan masuk tes nyiprat. Nah, dia mengenai door trim dan door trim itu keluar, maka bisa mengakibatkan di dalam kabin itu masuk air. Ya, ini sering saya terjadi, sering saya ketemu ya di bagian maaf di mobil Kijang Super tengah sama Honda Jazz belakang tengah. Itu sering banget keluar air waktu hujan dan masuk di bagian habis dari door trim terus ke bagian ke pintu terus masuk ke bagian kabin. Nah, itu sangat sangat gimana ya, sangat nggak enak gitu ya. Jadi kita di kabin kok malah kena airnya. Jadi itu teman, jadi gunanya plastik pada door trim mobil itu gunanya seperti itu. Jadi ditambah lagi dari Mas Faris tadi biar nggak kena debu ya, biar nggak kena debu masuk ke bagian door trim sehingga door trim biar bersih. Nah, jadi seperti itu dari teman-teman kegunaan plastik pada bagian door trim mobil. Mas, apabila sudah nggak ada ya gimana ya Mas ya? Ya sudah nggak ada ya sebenarnya alangkah baiknya buatin sendiri, bisa dari plastik yang agak tebel, beli cuma seberapa toh. Nah, terus kalian lem dengan sendiri, bisa lem kastol, jangan lem Alteco ya teman, lem kastol, terus lem aspal bisa, jadi bisa biar bisa dibongkar balik ya itu. Jadi biar rapi dan itu sangat gampang, masangnya gampang. Apalagi kalau mobil L300 itu sekali kena air door trimnya langsung rusak. Jadi eman banget, kasih pelindung biar lebih awet. Oke teman, sampai di sini semoga video ini bermanfaat. Dan kemarin Mas siapa saya lupa, dia pengen dibuatin video tentang merawat pintu mobil. Insya Allah sebentar lagi saya akan buatin video biar teman-teman juga tahu bagaimana cara merawat pintu mobil, apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Oke teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.